Tersangka kasus narkoba yakni Purma Handika dan Polres Karimun telah melewati sejumlah proses persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Selama sidang, sebanyak 4 orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada Hakim Tunggal Ronald Roges Simorangkir. Adapun 4 saksi tersebut yakni Bribka Adrian Franz Sunarta dan Berlin Trimulia sebagai saksi penangkap dari termohon, Polres Karimun, serta Norfeazah dan Abdul Majid dari saksi pemohon, Purma Handika. Berikut adalah sederat fakta yang muncul dalam persidangan pra-peradilan dengan agenda saksi hingga kesimpulan. Saksi polisi mengaku ada 2 orang kabur saat penangkapan. Bribka Adrian Franz Sunarta dan Berlin Trimulia yang bersaksi secara sekaligus mengakui bahwa ada 2 orang pria yang kabur saat proses penangkapan Purma Handika di depan Hotel Paradise pada tanggal 14 Juni lalu. Hari Senin itu kami mendapatkan informasi dari informan akan ada transaksi narkoba, ciri-ciri orangnya tinggi namanya panjang. Lalu kami 4 orang bentuk tim dan langsung menuju ke lokasi yang disebutkan informan, kata Bribka Adrian Franz Sunarta saat menjadi saksi penangkap di sidang pra-peradilan pada Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Di depan Hotel Paradise kami menemukan ada 3 orang, jadi kami panggil saja Bang Panjang dan Purma ini yang berhenti, sementara 2 orang lagi kabur. Lalu kami mengaku bahwa kami adalah polisi dan langsung menangkap Purma, tambah Adrian. Saat penangkapan, saksi juga mengaku bahwa tidak menemukan barang bukti narkoba apapun di badan Purma. Namun pihaknya menemukan pesan yang bertuliskan tawas, jadi saksi menduga bahwa bahasa tawas adalah kode yang digunakan untuk sabu. Atas hal itu, saksi lalu membawanya ke Polres Karimun untuk dilakukan tes urin dan hasilnya negatif. Meski sudah mendapati hasil tes urin negatif, namun saksi tetap melakukan interogasi dan penahanan terhadap Purma. Setelah penangkapan Purma, saksi kembali melakukan penangkapan terhadap 1 tersangka lainnya yakni Muhammad Faizal di sekitar belakang kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dari tangan Muhammad Faizal, saksi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 ons. Purma Handika kita tangkap pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara Muhammad Faizal kita tangkap di hari yang sama sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat kita amankan, Faizal mengaku bahwa sabu seberat 1 ons yang dikantonginya adalah milik Purma, jelas saksi penangkap, Berlin Trimulia. Atas pengakuan Faizal, kita langsung menetapkan Purma sebagai tersangka, tambahnya. Kepada hakim, saksi Bribka Adrian Franz Sunarta dan Berlin Trimulia juga mengaku tidak mengetahui siapa kedua orang yang kabur dari lokasi penangkapan tersebut dan tidak melakukan pengembangan. Meski tanpa barang bukti sabu, penangkapan Purma Handika tetap dimasukkan dalam kategori tangkap tangan. Dalam alur penangkapan Purma Handika, kedua saksi polisi tersebut mengkategorikan Purma sebagai tersangka yang tertangkap tangan, bukan proses lidik. Alasan saksi mengatakan bahwa hal tersebut tertangkap tangan hanya berdasarkan dari ciri-ciri, chattingan dan foto diduga sabu di dalam handphone milik Purma, tanpa barang bukti narkoba yang dimaksud. Saksi mengaku bahwa mereka melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, Sprintkap, dan hanya menggunakan surat perintah tugas, Sprint, gas. Kedua saksi juga sepakat bahwa berkas perkara tersangka Purma dan tersangka Faizal adalah satu kesatuan. Namun hakim menemukan sejumlah kejanggalan dalam berkas surat menyurat yang diserahkan oleh pihak Polres Karimun. Banyak yang mau saya tanya, saudara katakan ini adalah proses tangkap tangan dengan barang bukti chat dan foto diduga sabu di handphone Purma. Namun mengapa saudara tidak melakukan pengembangan terhadap handphone tersebut, ucap Hakim Tunggal Ronald Roges Simorangkir kepada kedua saksi penangkap dalam persidangan tanggal 19 Agustus tahun 2021. Saudara juga mengatakan bahwa berkas perkara kedua tersangka ini adalah satu kesatuan, lalu bagaimana bisa saudara melakukan gelar perkara pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di hari penangkapan, sementara tersangka Muhammad Faizal baru ditangkap pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Saya rasa ada yang tidak cocok dalam berkas ini, tambah Ronald. Sementara itu, saksi pemohon yakni Abdul Majid juga memberikan keterangan atas dugaan kejanggalan foto narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di handphone milik Purma. Majid menilai foto tersebut hanyalah rekayasa.
Saya ada buktinya bahwa handphone Purma tersebut dibeli di toko Mega Elektronik dan baru diaktifkan pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Sementara foto sabu yang ditunjukkan polisi tertanggal tanggal 9 Juni tidak masuk akal, ucap Abdul Majid dalam kesaksiannya. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Hakim juga mempertanyakan proses penetapan tersangka yang terkesan tanpa melakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu. Tersangka Purma Handika ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Juni sementara saksi pelapor dan saksi penangkap yang merupakan polisi diperiksa pada tanggal 15 Juni. Artinya, tersangka Purma ini ditetapkan sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi penangkap terlebih dahulu, kata hakim kepada kedua saksi penangkap. Selain saksi penangkap dan saksi pelapor, dalam berkas perkara Polres Karimun juga menuliskan bahwa Muhammad Faizal di BAP pada tanggal 16 Juni. Hal ini juga tentu menjadi kejanggalan bila disandingkan dengan penetapan tersangka Purma Handika yang tertera pada tanggal 14 Juni. Saksi pemohon, Norfeasah, mengaku bahwa Faizal tidak ada hubungan dengan Purma. Saksi pemohon yakni Norfeasah yang merupakan ibu kandung Muhammad Faizal bersaksi di hadapan hakim bahwa anaknya baru mengenal Purma selama 3 bulan belakangan. Anak saya dan Purma baru kenal 3 bulan, itu karena mereka sama-sama nelayan. Saya juga tidak pernah mendengar mereka chattingan atau teleponan, ujar Norfeasah saat memberikan keterangan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Atas keterangan saksi-saksi selama proses persidangan, Raja Hambali selaku kuasa hukum Purma Handika menilai penangkapan, penahanan, dan penetapan pemohon sebagai tersangka mengandung cacat formil dan tidak sah sehingga harus dihentikan. Polres Karimun membuat prosedur sewenang-wenang, dilakukan terbalik-balik tanpa mengikuti ketentuan yuridis dan protap yang ada, tulis Hambali dalam berkas kesimpulannya yang diserahkan kepada hakim pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Dengan demikian, maka sepatutnyalah hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya dengan menolak dan mengenyampingkan dalil-dalil termohon seluruhnya, tutup Hambali dalam kesimpulan tersebut. Demikian liputan Kepri.